Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Indah. Semoga teman-teman senantiasa sehat walafiat, bahagia, dan selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Nah teman-teman, saat ini saya berada di Gunung Uhud atau Jabal Uhud. Di sini merupakan tempat yang bersejarah, bagian dari perjuangan Nabi besar Muhammad SAW dalam memperjuangkan tegaknya Islam. Yuk kita jelajahi lebih lanjut Gunung Uhud. Nah ini teman-teman, untuk lebih dekatnya Gunung Uhud atau Jabal Uhud. Untuk cerita lebih detailnya nanti kita coba bincang-bincang dengan Ustadz yang menjadi salah satu pimpinan rombongan kami. Nah teman-teman, untuk cerita lebih mendalam bagaimana kejadian di Gunung Uhud ini, mari kita bincang-bincang dengan Ustadz kami, Ustadz Fahrizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Tolong diceritakan kepada kami bagaimana sejarah adanya peristiwa di Jabal Uhud atau di Gunung Uhud ini. Nah, peristiwa di sini itu perang yang disebutnya perang. Jadi yang kita lihat di belakang ini ada dua gunung, ada yang bukit kecil, ada yang besar. Nah yang Uhud yang mana? Yang besar di belakang situ. Yang kecil ini namanya Jabal Rahmah atau Bukit Pemanah. Jadi ketika perang, orang-orang muslim yang ketika itu jumlahnya 1000 melawan jumlahnya musyrikin atau kafirin itu ada 3000. Tetapi di situ 300 orang kembali mundur. Tapi Rasul tidak marah, biarkan saja karena biar tidak menghalangi rencana Rasulullah. Jadi 50 orang ditaruh di atas bukit dan yang 650 orang di sebelah sana. Jadi ketika perang itu ada 70 orang muslim yang syahid, salah satunya Sayyidina Hamzah. Dan ini yang paling berat sama Rasul, dan Rasul ingin kalau bisa Rasul syahid juga di sini. Berarti 70 orang ini memang orang-orang pilihan dan sebaik-baiknya orang muslim. Orang yang syahid di sini, orang-orang yang sebaik-baiknya orang muslim. Karena Rasul di sini pun ingin kalau bisa mati syahid di sini. Dan akhirnya kaum muslim di sini kalah disebabkan Rasul pertama menaruh namanya 50 pemanah di situ. Rasul berpesan, di situ ada pembina yang namanya Abdullah bin Zubair. Ada Abdullah bin Zubair, tapi di sini namanya Abdullah bin Zubair. Beliau dipesani, jangan pernah turun apapun yang terjadi, menang atau kalah, jangan pernah turun. Ini nasihat Rasul, ini pesan Rasulullah. Tetapi ketika orang muslim sudah menang, karena benderanya orang musyrik jatuh semua, dari 11 orang yang megang ganti-gantian itu dia terjatuh semua, dibunuh semua sama Hamzah, Ali dan yang lain-lain. Itu sudah mati semua, dia meninggal orang-orang muslimnya. Itu terpecah belah mereka. Jadi mereka kabur, dikejarlah sama kaum muslimin yang 650 itu. Tetapi yang ada sebagian orang yang mengambil harta rampasan. Dan yang 50 orang di atas ini ada 45 orang itu bukan tergiur, bukan mereka pengkhianat ke Rasul, tapi ingin membantu teman-teman yang lagi mengambil harta rampasan. Tetapi dicegah oleh Abdullah bin Zubair karena ada pesan Rasulullah. Tapi yang 45 orang ini tetap ngeyel, tetap mau membantu yang di bawah karena kasihan harta rampasan banyak, mereka ingin membantu. Jadi turun 45 orang, dan di sini ada kelompoknya Khalid bin Walid.
Khalid bin Walid ini ahli siasat. Sebelum masuk Islam, beliau masih di Uhud ini belum masuk Islam. Jadi yang beberapa pemuda berkuda itu dipimpin Khalid bin Walid itu tidak menyerang, tidak ikut perang, menunggu atau mensiasati, menunggu ada celah baru mereka menyerang. Karena Khalid bin Walid tahu orang pemanah ini intinya orang Muslim. Ternyata turun 45 orang, Khalid bin Walid saya itu menyerang dari belakang. Jadi mereka memutari gunung ini, menyerang di belakang, yang 5 orang di atas sisanya itu syahid semuanya. Setelah itu Rasul tidak ikut perang, ada di belakang sana, tetapi Rasul berdoa meminta pada Allah. Tapi yang 45 orang ini udah turun, jadi ada celah, yang 5 orang ini syahid semuanya. Yang kelompok Khalid bin Walid ini langsung menyerang Rasul dari belakang. Jadi kaum muslimin yang sebelumnya mengejar dan bendera musyrikin, orang musyrik itu ada yang mangkal lagi. Jadi mereka bersatu lagi. Jadilah orang-orang yang Hamzah dan lain-lain itu terjepit di tengah-tengah. Syahidlah 70 orang di situ. Di sana ada makam para syuhada. Bisa kita lihat di situ. Nanti insya Allah kita lihat ada situ ada makam syuhada Uhud. Ada 70 orang syahid, salah satunya Sayyidina Hamzah di sana. Terima kasih Ustadz. Nah teman-teman, demikianlah peristiwa peperangan Uhud, perang yang merupakan salah satu perang terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya teman-teman. Ya, mari kita lanjutkan untuk menjelajahi Gunung Uhud, Jabal Uhud dan sekitarnya. Nah ini teman-teman, semakin dekat kita bisa melihat ini Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Jadi teman-teman, ini adalah bukit pemanah yang banyak dinaiki oleh pengunjung. Cuaca memang terang benderang teman-teman, tetapi hawanya dingin. Alhamdulillah. Nah teman-teman, sekarang kita berada di makam syuhada Uhud, di mana ada 70 syuhada yang meninggal karena perang Uhud. Nah ini makamnya dilingkari dengan pagar. Bu, ini 25 rial sedekah insyaallah. Ustaz. Terima kasih kepada para syuhada. Insyaallah kita akan bersalam. Teman-teman, kita doakan mereka. Assalamualaikum ya asadallah wa rasuluh. Ini teman-teman, makam syuhada Uhud dari sisi yang lain, dan itu Jabal Uhud. Pengunjungnya cukup banyak teman-teman. Nah ini teman-teman, Jabal Uhud. Nah teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.